Kenapa sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat Malaysia ingin bergabung kembali ke Indonesia? Statement ini awalnya dikira hanya sebuah lelucon. Tetapi kalian tahu tidak? Lebih dari 50% penduduk Malaysia termasuk para pejabat negara tersebut saat ini merasa malu dengan identitas bangsa mereka sebagai bangsa Malaysia. Fakta selain soal krisis nasionalisme yang melanda Malaysia sejak abad 18 Masehi bukan rahasia umum lagi. Terkait soal bahasa di sana yang tak dihargai oleh penduduk setempat, serta multi etnis yang membuat etnis Melayu sebagai pribumi asli seolah tak dihargai. Itu sudah sering kita dengar beritanya, baik dari media cetak ataupun dari media online. Dan yang paling mengejutkan serta telah diprediksi banyak pakar, benarkah tahun 2045 nanti Malaysia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai bekas kerajaan Sriwijaya yang dirampas Inggris? Itu yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Pengaruh imperialisme Inggris terhadap Malaysia tampaknya akan terus terjadi di masa depan. Praktik politik Inggris untuk menguasai keseluruhan aspek negara bekas jajahannya membuat Malaysia tidak bisa berbuat banyak di negerinya sendiri. Rasa iri kemudian timbul ketika rakyat Malaysia melihat reformasi di Indonesia berjalan dengan baik. Dari tahun 1998, Indonesia mengalami pembangunan yang signifikan, asimilasi yang sempurna, dan ekonomi yang melesat tajam. Itu membuat Malaysia menyesali sejarah masa lalu mereka yang lebih percaya kepada kolonialisme Inggris demi sebuah sedekah kemerdekaan. 15 tahun terakhir, banyak yang mengatakan kalau Malaysia lebih maju dari Indonesia dan mengidentikan hubungan Indonesia dengan Malaysia hanya sebatas majikan dan pembantu. Seperti halnya di Indonesia, masyarakat di Malaysia yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemajuan dalam tanda kutip yang diraih oleh Malaysia ibarat sebuah keajaiban. Bagaimana tidak? Sejak kerajaan Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia secara cuma-cuma, Inggris mengasuh mereka sampai pada taraf berperang melawan Indonesia. Intinya, Malaysia disokong penuh baik secara ekonomi maupun militer. Puncaknya, pada tahun 1962 hingga 1966, dua negara bertetangga ini terlibat konfrontasi yang menyulut terjadinya perang besar di Pulau Kalimantan. Dan inilah yang diinginkan oleh Inggris untuk membentuk negara federasi Malaysia. Pembentukan negara Malaysia dianggap Soekarno sebuah kesalahan besar dan dianggap mengkhawatirkan nantinya akan digunakan sebagai pangkalan militer di Asia Tenggara yang dapat mengganggu stabilitas serta keamanan nasional. Lalu apa yang terjadi hari ini? Keputusan Malaysia lebih mendengar Inggris daripada Soekarno telah mengubah situasi geopolitik Malaysia saat ini. Ketergantungan Malaysia kepada Inggris membuat negara yang dipimpin Raja Charles III ini bebas membangun pangkalan militernya di Malaysia. Inilah yang membuat rakyat Malaysia hari ini menyesali keputusan politik mereka di masa lalu. Tak hanya itu saja, dalam membuat keputusan dan kebijakan pun Malaysia harus meminta persetujuan dari Inggris terlebih dahulu, dengan maksud agar hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Inggris secara global. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat Malaysia hari ini ingin bergabung ke Indonesia. Karena lebih baik tumpah darah demi kemerdekaan daripada harus mengemis merdeka tetapi dijajah selamanya.